Anak-anakku sekalian, bicara tentang berpuasa. Berpuasa ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga yang mesti kita laksanakan. Dan kemudian puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dasar perintah dari Allah untuk melaksanakan puasa ini, yaitu dasar perintahnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah dasar perintah puasa melalui Al-Quran. Anak-anakku sekalian, beramal, kata para ulama, puasa adalah merupakan satu amal ibadah. Tentunya hasil amal ibadah itu kita ingin mendapatkan hasil daripada apa amal yang kita kerjakan. Oleh karena itu kita harus tahu ilmu daripada amal tersebut. Jadi beramal dengan tiada ilmu, maka amalnya akan menjadi sia-sia. Nah, jadi oleh karena itu perlu kita mengkaji ilmu-ilmu daripada amal yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya misalnya solat, ada ilmu tentang solat tersebut. Kemudian pada hari ini ialah berpuasa, ada ilmu tentang puasa tersebut, agar berpuasa yang kita lakukan itu akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu yang kita kejar itu hadiahnya adalah takwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, baik kita mulai tentang materi puasa ini. Yang pertama, kita harus tahu apa arti puasa. Nah, jadi anak-anakku, puasa, kita sering menyebut puasa. Apa itu puasa? Nah, secara bahasa, arti daripada puasa itu adalah menahan. Jadi, soma yasumu saumun, artinya adalah menahan. Itu arti puasa. Nah, kemudian ada pengertian puasa. Nah, jadi arti puasa tadi secara bahasa adalah menahan. Kemudian ada pengertian puasa. Apa itu pengertian puasa? Nah, pengertian puasa adalah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Jadi itu pengertian puasa anak-anakku. Nah, kita harus tahu itu pengertiannya itu. Jadi pengertian puasa itu, Bapak ulangi, adalah yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan pahala puasa, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Itu pengertian puasa. Nah, anak-anakku sekalian, tentunya berpuasa tersebut ada merupakan syarat sah puasa dan syarat wajib. Nah, oleh karena itu di solat begitu juga, ada syarat solat dan ada syarat sah solat. Nah, sekarang kita materi adalah tentang puasa. Nah, ada syarat wajib puasa tersebut. Kemudian ada syarat sah puasa tersebut. Nah, di sini Bapak jelaskan apa itu syarat wajib berpuasa itu. Nah, syarat wajib berpuasa di dalam ilmu fikih disebutkan ada 3 kategori atau 3 perkara yang wajib menjadi syarat wajib berpuasa. Apa itu? Yang pertama adalah berakal sehat. Itu syarat wajib berpuasa. Berakal sehat. Jadi orang yang gila atau orang hilang akal tidak wajib berpuasa. Kenapa tidak wajib berpuasa? Ya karena syarat wajib puasa tersebut tidak ada.
Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, merupakan syarat wajib puasa, yang kedua adalah baligh atau dewasa. Jadi anak-anak yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Nah itu. Jadi yang kedua adalah baligh sampai umur atau dewasa. Jadi itu. Nah itu yang kedua syarat wajib berpuasa. Nah kemudian yang ketiga merupakan syarat wajib berpuasa adalah kuat berpuasa. Nah jadi kuat berpuasa syarat wajib yang ketiga. Nah orang yang lemah misalnya orang yang lemah fisik tidak wajib berpuasa. Misalnya lemah karena tua, boleh tidak berpuasa. Tetapi mengganti puasa itu dengan fidyah. Nah itu. Nah, misalnya itu tadi salah satunya orang yang sakit itu kan tidak kuasa untuk berpuasa. Itu salah syarat wajib berpuasa. Nah itu anak-anakku sekalian merupakan syarat wajib berpuasa itu ada 3 macam, yaitu berakal sehat, kemudian yang kedua baligh, dan yang ketiga adalah kuat berpuasa. Itu syarat wajib berpuasa. Nah, kemudian sudah setelah itu syarat wajib. Ini ilmu bagi kita. Kita masuk yang kedua adalah syarat sah. Nah, setelah wajib, kategorinya kita masuk dalam tiga hal tersebut. Nah, kemudian ada syarat sah untuk berpuasa itu. Nah, ini ditentukan dalam ilmu fikih. Apa saja syarat-syarat sah puasa tersebut? Nah, salah satu daripada syarat sah berpuasa yaitu pertama Islam. Nah, jadi pertama Islam itu syarat sah berpuasa. Nah, kalau non Islam ya dia berpuasa ya cuma dapat lapar dan hausnya saja karena syarat sah puasanya tidak ada. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah merupakan syarat sah puasa yaitu berakal. Nah, berakal itu syarat sah. Jadi orang gila, nah itu tidak sah berpuasanya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita tahu kan, nah sekarang kita sudah tahu ilmu berpuasa itu, jikalau kita melihat misalnya di jalan, melihat orang orang yang akal sehatnya tidak ada, itu kan orang gila lah gitu. Nah, kita jangan heran lagi. Karena apa? Orang tersebut adalah syarat sahnya tidak cukup, karena dia tidak berakal sehat. Itu. Jadi termasuk yang kedua adalah berakal sehat. Orang yang gila tidak sah puasanya, tidak ada syarat sah puasanya. Itu yang kedua. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian merupakan syarat sah yang ketiga yaitu mumayyiz. Nah, mumayyiz itu yaitu anak yang bisa membedakan antara benar dan salah, itu mumayyiz. Nah, itu merupakan syarat sah berpuasa. Jadi misal anak kelas 2 itu kan sudah mengerti itu mana yang benar, dia sudah belajar mana yang salah. Nah, dia berpuasa sah puasanya karena dia tergolong anak yang mumayyiz itu. Anak yang bisa membedakan antara buruk dan baik. Apalagi kelas 4, 5, 6 gitu kan. Nah, itu yang ketiga anak-anak sekalian. Kemudian yang keempat merupakan syarat sah puasa, yang keempat adalah suci dari haid dan nifas bagi wanita. Nah, ini khusus wanita ini anak-anakku. Barangkali kelas 5 atau kelas 6 kalau usia subur itu sudah kena penyakit khusus bagi wanita. Nah, syarat sahnya adalah suci dari haid. Nah, suci dari haid ini khusus bagi wanita yang telah sampai umur. Nah, itu wanita ada penyakit khususnya datang 1 bulan sekali itu dinamakan haid. Jadi anak-anakku sekalian, jangan kita heran umpamanya kita melihat kakak kita atau ibu kita tidak berpuasa. Nah, sekarang kita sudah dapat ilmu berpuasa ini. Barangkali ini ibu nih atau kakak ini tidak berpuasa karena dalam keadaan haid. Nah, itu. Jadi haid itu yaitu khusus bagi perempuan. Nah, kemudian suci dari haid dan nifas. Nifas itu apa? Nifas itu adalah juga khusus bagi perempuan yang telah habis melahirkan. Nah, itu sampai 40 hari kadang-kadang. Misalnya dia melahirkan dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan tidak berpuasa dia. Kenapa? Karena syarat sah puasanya dia dalam keadaan nifas baru saja melahirkan. Ini juga khusus bagi wanita. Ini syarat sah yang keempat. Kemudian syarat sah puasa yang kelima anak-anakku
yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Nah, jadi dalam waktu yang diperbolehkan puasa. Nah, ialah waktu yang telah ditentukan syarat sah. Nah, seperti sekarang kan syarat sah puasa itu waktu yang ditentukan yaitu dalam bulan Ramadan. Jadi syarat sah puasa itu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa, ditentukan yaitu pada bulan Ramadan itu puasa wajib. Puasa sunnah pun seperti itu juga. Itu ditentukan, misalnya puasa Senin Kemis, puasa Muharram, itu ditentukan. Nah, itu anak-anakku sekalian merupakan syarat sah puasa. Ada 5 macam, yaitu pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz, yang keempat suci dari haid dan nifas bagi wanita, yang kelima dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, itu syarat wajib dan syarat sah puasa anak-anakku sekalian. Nah, kemudian kita masuk ke kedua, yaitu ini rukun. Nah, kalau bicara rukun ini wajib. Nah, kalau rukun puasa tidak banyak. Nah, rukun puasa tidak banyak. Berapa rukun puasa? Yaitu ada dua perkara ini. Nah, pertama apa? Rukun puasa tersebut adalah berniat. Berniat berpuasa. Nah, kapan dilaksanakan? Ketika kita di malam hari. Jadi berniat. Bagaimana bacaan niatnya? Yaitu kita baca niatnya. Nawaitu saumaudin an adai fardis syahri ramadana hazihis sanah lillahi ta'ala. Nah, ini bacaan niat berpuasa. Nah, jadi wajib ini. Karena rukun puasa wajib kita laksanakan ada 2 tadi. Pertama berniat. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua, rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu rukun puasa yang kedua. Menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Itu anak-anakku, rukun puasa ada 2 anak-anakku. Nah, itu yang rukun puasanya. Nah, jadi kita sudah dapat tadi arti puasa, kemudian pengertian puasa, kemudian syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, dan rukun puasa. Nah, mudah-mudahan itu menjadi ilmu bagi kita. Nah, ini yang rukun puasa tadi sudah. Yaitu ada 2 macam, yaitu niat, yang kedua menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari.